Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini DPR RI kembali menggelar sidang paripurna ke-9 masa persidangan kedua tahun 2023-2024. Salah satu agenda sidang DPR hari ini adalah mengesahkan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Setelah lolos fit and proper test oleh Komisi 1, hari ini Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto akan disahkan oleh DPR untuk dapat dilantik Presiden menjadi Panglima TNI yang baru. Jabatan baru yang diemban Agus Subianto ini menggantikan Laksamana Yudho Margono yang akan memasuki masa purna tugasnya. Setelah hari ini DPR mengesahkan Agus Subianto sebagai Panglima. Besok, Presiden Joko Widodo akan melantik Jenderal Agus Subianto di Istana Negara. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ruth Dio langsung dari gedung DPR RI. Ruth, bagaimana jalannya sidang pengesahan Jenderal Agus Subianto pagi ini? Iya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Saat ini untuk agenda dari rapat sidang paripurna kedua tahun 2023-2024 masih berjalan dengan tadi sudah menjalankan serangkaian agenda yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPR dan juga mendengarkan keterangan dari berbagai fraksi. Kemudian untuk agenda selanjutnya ini adalah untuk mengesahkan Jenderal Agus Subianto yang akan menjadi Panglima TNI dan sudah disetujui oleh DPR RI untuk kemudian besok akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk hari ini situasi terkini yang bisa kami laporkan di ruang sidang Paripurna Nusantara II adalah masih menunggu kedatangan daripada Jenderal Agus Subianto. Informasinya adalah untuk Jenderal Agus Subianto ini masih dalam perjalanan dari Mabesat menuju ke gedung parlemen yang berlokasi di Jakarta Selatan. Untuk informasi tambahan, Maria dan juga pemirsa, sebelum akhirnya DPR RI mengesahkan hari ini Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI, pada tanggal 13 November 2023 lalu Komisi 1 menggelar fit and proper test yang dihadiri langsung oleh Jenderal Agus Subianto, di mana di dalam fit and proper test tersebut Agus Subianto menyampaikan sejumlah visi dan juga misinya untuk program kerja daripada dirinya menjadi Panglima TNI. Visi tersebut adalah ia sebutkan adalah TNI agar menjadi prima. Prima sendiri adalah akronim dari profesional, responsif, integratif, modern, dan juga adaptif. Untuk visi prima ini disampaikan oleh Agus Subianto sendiri adalah dalam rangka untuk membangun TNI dengan daya tahan maupun daya gempur dalam mengatasi ancaman, gangguan, serta tantangan yang membahayakan integritas bangsa negara Indonesia. Selain itu juga visi-visi yang disampaikan oleh Agus Subianto dalam fit and proper test pada Komisi 1, Komisi 1 juga menegaskan dan mempertanyakan netralitas TNI. Dalam hal ini adalah memasuki masa pemilu 2024 yang akan datang ataupun tahun depan ataupun sekarang memang sudah dirasakan begitu. Dan pihak daripada Jenderal Agus Subianto ini juga meyakini bahwa nantinya di masa kepemimpinannya pada saat pemilu 2024 ini TNI akan netral begitu. Sejumlah janji juga sudah disampaikan kepada Agus Subianto di depan Komisi 1, di mana selain menjaga netralitas TNI, dalam fit and proper test juga disampaikan bahwa tidak adanya sifat dan sikap arogansi dari para jajaran ataupun personil TNI, seperti misalnya di tempat umum membawa senjata, kemudian bersifat arogan kepada masyarakat sipil. Itu adalah salah satu yang ditekankan oleh Jenderal Agus Subianto agar lebih dekat dengan warga ataupun masyarakat Indonesia. Jika mengutip dari halaman dpr.go.id, untuk PR dan juga tanggung jawab daripada Jenderal Agus Subianto untuk menjadi Panglima TNI ini setidaknya ada 3 PR utama, yaitu potensi konflik Laut Cina Selatan, kemudian gejolak ekonomi disebabkan perang Ukraina, Rusia dan juga Israel Palestina, dan juga menjaga adanya jika nantinya ada potensi gesekan politik di pemilu 2024 mendatang. Untuk karir militer yang sudah ataupun pernah diemban dan juga dijalani oleh Jenderal Agus Subianto ini, dirinya memang mempunyai jenjang karir yang cukup baik. Di antaranya yaitu ia pernah ditugaskan menjadi Dandim dan juga Danrem, kemudian menjadi Danpas Pampres pada masa kepemimpinan Joko Widodo sebelumnya, kemudian menjadi Pangdam 3 Siliwangi, lalu menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kemudian pada Oktober lalu, Presiden Joko Widodo ini mengangkat
jabatan daripada Agus Subianto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Belum berselang lama ataupun pelantikan daripada Agus Subianto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kurang lebih dalam jangka waktu seminggu, ini Presiden Joko Widodo mengajukan surat presiden atau surprise kepada DPR untuk mengajukan nama Agus Subianto sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Laksamana TNI Yudo Margono memasuki masa purna tugasnya pada tanggal 26 November atau pada saat hari ulang tahunnya pada tanggal 26 November besok. Dan kemarin Laksamana TNI juga menyampaikan di Mabes TNI terkait dengan peresmian dan juga pembukaan posko netralitas daripada anggota TNI, di mana posko netralitas ini dibuka di sejumlah wilayah TNI di seluruh Indonesia. Tujuan dan gunanya adalah untuk bagi masyarakat Indonesia ataupun warga sipil yang mengetahui jika ada oknum ataupun jajaran personil TNI yang diketahui terlibat politik praktis ataupun tidak netral dalam pemilihan presiden, pileg ataupun pilkada 2024 mendatang, maka dapat melaporkan oknum-oknum TNI ini ke posko netralitas TNI. Tentunya peresmian dan juga pembukaan posko netralitas TNI yang dibuka langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono ini juga menjadi PR dan tanggung jawab tersendiri bagi Jenderal Agus Subianto pada masa kepemimpinannya di masa jabatan 2024, apalagi di masa pemilu 2024 yang akan tiba pada tahun depan. Demikian Maria yang bisa kami laporkan dari gedung DPR, kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari gedung DPR RI, Rudio, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.